sebentar teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, yang mau tukar pikiran sama pendeta kalian. Ada pendeta di sini. Bang Mas Jo, saya bukan menyerah, tapi ada yang lebih berkompeten dengan Anda di sini. Silakan, Adonai Ehad. Ini Mas Jo, perlu diketahui ya, Abang Pot, beliau adalah seorang pendeta. Nah, nanti Anda bisa belajar sama beliau langsung. Oke, silakan. Luar biasa, luar biasa. Iya, saya mau belajar ini. Bang Jo. Halo Bang Jo. Suara Bang Jo kecil ini. Iya. Halo. Sini jelas. Oh ya. Apa Bible itu ada sesuatu yang perlu direvisi atau gimana? Atau memang udah final begitu? Dari setiap ayat-ayatnya nggak ada yang salah, nggak ada yang keliru. Kalau bicara sumbernya kan nggak bisa direvisi ya, sumber terjemahannya. Kalau terjemahannya ya, bisa direvisi. Okay. Khusus bahasa Indonesia lah. Ya mungkin bahasa-bahasa lain juga dan selain bahasa aslinya. Tapi bisa direvisi lagi Bible-nya. Ya, halo. terjemahan pasti ada revisi. Berarti ada yang keliru. Pasti ada revisi. Oh iya. Berarti ada yang keliru. Bagi Bang Jo, ada yang keliru nggak Bible-nya? Dari kalimat-kalimatnya mungkin salah cetak, salah nulis, salah apa lagi gitu. Gimana Mas Jo? Kalau menurut saya bukan salah sih, maksudnya bahasa itu kan juga berkembang ya. Ya, saya kan belajar kan ini nanya. Kalau LAITB itu saya sering bilang mereka itu terjemahannya itu secara kontekstual, jadi kadang-kadang secara letterlek, secara kata per kata kadang-kadang nggak sama sesuai bahasa aslinya, karena memang prinsipnya kontekstual. Jadi konteks itu melihat seluruh ayat. Berarti Alkitab Bible ini Bang Jo ya, Bang Jo atau Mas Jo, masih bisa diubah lagi kata-kata kalimatnya. Setuju atau enggak setuju? Bisa. Bisa. Berarti begini, udah ada pergeseran dong. Kalau kita tarik dari terjemahan asli ya, zaman dulu pasti kalau udah bergeser, sebab bahasa Ibrani berkembang juga, sama seperti bahasa Inggris berkembang juga. Berarti bisa berubah juga dong. Sudah tidak sesuai makna. Gimana Bang? Makna itu bisa iya, bisa tidak. Iyanya itu bahasa, perkembangan bahasa terjemahnya itu yang tidak bisa mewakili bahasa aslinya. Itu jadi maknanya agak bergeser. Berarti di Indonesia kan kata Tuhan kalau melihat sejarahnya kan sebetulnya nggak ada kata Tuhan tuh, belum ada. Sampai pada tahun tertentu dibuat oleh penerjemah Alkitab sehingga muncul kata Tuhan. Awalnya nggak ada kata Tuhan tuh, yang ada Tuhan. Oke. Ya, mungkin hal-hal seperti itu bisa terjadi. Oke. Berarti Bible-nya setuju kalau saya bilang nggak suci lagi, karena ada penambahan pengurangan, berkembang lagi. Setuju nggak? Artinya kata suci itu dari mana ya? Apakah kan sering kita dengar atau faktor otoritasnya? Faktor otentik kata-katanya situ sudah tidak suci lagi, sudah tidak sesuai lah, proporsional lah. Oke lah, pakai seperti itulah. Udah bergeser. Jadi kalau sudah diterjemahkan berarti udah nggak suci.
Ya, kalau memang sudah melenceng diterjemahkan, jauh, berarti nggak suci. kalau udah melenceng jauh, iya kan? Ya, Udah namanya melenceng jauh. diterjemahkan itu kan bahasanya sudah nggak asli. Oh ya, begitu ya. Iya kan? Kalau diterjemahkan tuh bahasanya udah nggak asli. Oke. Saya mau Faktanya tunjukkan, kan banyak terminologi kata-kata yang tidak terwakili. Saya mau tunjukkan ke Mas Jo apa saya yang keliru, atau lembaga tertentu yang keliru, atau memang apa namanya, ada hal yang keliru juga di situ, atau human error kah, ya kan? Boleh nggak Mas Jo saya kasih tunjuk dan sekaligus minta penjelasan dari Mas Jo. Tadi bisa diselesaikan dulu soal kesucian itu terminologinya apa ya? Ya, suci itu bisa tergantung apa namanya, apa yang kita bahas. Ya, Kalau udah bergeser bagi saya, terkait kitab bergeser suci, bagi saya begini. Saya nggak berbicara semua kitab suci, maksudnya yang suci. Bagi saya kesucian itu sudah tidak suci kalau sudah bergeser dari makna yang ada, apapun itu sudah nggak suci. yang bergeser apanya? Soalnya kita itu Ya, bergumul begini, di kan maksud terjemahan saya, dan teks asli. suci itu bukan hanya sekedar dari dia udah berhubungan dengan ini udah suci, tapi ada kalimat kata juga bagi saya simpulkan bisa melenceng itu kalau kalimat bisa digeserkan, itu sudah jadi tidak suci karena berhubungan dengan firman Allah, Alkitab, seperti itu yang orang Kristen percayai, yang sampai saat ini masih saya percayai juga. Jadi seperti itu. Nah, jadi pertanyaan saya bagi Mas Jo begini. Menurut Anda sudah ada yang bergeser nggak kira-kira sejauh ini? Gini. Kan saya tanya ke Mas Jo, kan saya belajar kan. Nggak pintar-pintar amat, cuma ya dengar-dengar orang, belajar-belajar, baca-baca juga. Gini. Mungkin Mas Jo boleh kasih bahan masukan ke saya, apa saya salah ini atau penulisannya salah atau segala macam, nggak tahu juga saya kan, namanya awam. Kejadian pasal 22 di situ perikop ditaruh kepercayaan Abraham diuji, iya kan Mas Jo? Kedua, yang keberapa? Ayat berapa? Kejadian 22 mulai perikopnya, kemudian ke ayat 1. Oke. Jadi kasih informasi ke saya ini belajar Mas Jo. Jadi jangan dimasukkan ke hati kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang saya tanya ini, karena penting bagi saya ini. Oke. Kejadian pasal 22, kepercayaan Abraham diuji, iya kan? Bahasa Indonesianya begitu. Tapi masuk di ayat 1, coba Mas Jo bawa Alkitab kan? Boleh baca ayat 1, minta tolong. Ya. Silakan Mas Jo. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham. Allah mencoba, saya nggak ngerti. Di perikop taruh Allah menguji kepercayaan Abraham, ya kan Mas Jo? Saya nggak tahu ini, makanya saya mau tanya, apa beda menguji dengan coba? Kemudian ayat 1 sudah berubah lagi. Kemudian Allah mencoba. Di atas menguji, di bawah mencoba. Bagi saya begini, apakah maaf ya, apakah lembaga tertentu yang salah mencetaknya? Kedua, ataukah ada hal-hal yang yang mungkin seperti itu artinya. Tapi bagi saya terjemahan bahasa Indonesia ini beda, ya kan? Makanya saya nggak tahu kan, ini nggak tahu, jadi saya tanya ke Mas Jo, gimana untuk menyikapi ini, gimana? Perikopnya beda, ayat 1-nya beda. Padahal dalam konteks Abraham itu, gimana Mas Jo? Di perikop menguji, di ayat 1 mencoba. Judul perikop itu dibuat. Oh, dibuat ya? Dibuat. Judul iya, tahu saya. Iya, memang nggak ada perikop. Iya, judul perikop itu dibuat. Berarti disengaja dong. Disengaja dong atau gimana? Atau nggak tahu ayat 1 dicoba. Terus di atas ditaruh diuji. Gimana Mas Jo? Penjelasan Mas Jo. Ya. Sengaja. Tadi kan saya di awal sudah jelaskan LAITB itu
pada prinsipnya dia kontekstual. Jadi konteks itu dia melihat dulu ceritanya apa, lalu dia membuat kesimpulan untuk dijadikan judul perikop. Jadi judul perikop itu dibuat oleh LAI. Itu berarti yang departemen itu yang salah atau memang Alkitab yang salah kalimat-kalimatnya atau gimana? Kalimat berarti udah salah kan? Alkitabnya udah salah kalimat-kalimatnya. Karena udah tercetak kan? Kalimat Gimana Mas Jo? Ya. originnya kan udah mulai ayat 1 itu originnya. Berarti siapa? Maksudnya ada yang salah, human error atau Alkitab yang udah terjemahkan begitu yang bagaimana? Nggak boleh dirubah lagi kah atau gimana? Sebab kalau nggak sinkron begini orang nggak bisa percaya juga. Kalau kayak saya teliti walaupun awam begini, wow, lo kok aneh begini? Perikopnya bicara apa? Ayat satunya bicara apa? Kan berbeda. Gimana Mas Jo? Ya, jawabannya itu. Jadi judul perikop dibuat LAI dengan dasar kontekstual setelah membaca seluruh ayat. Jadi dalam konteks LAI itu dipahami Allah menguji Abraham. Walaupun secara teks intinya itu Allah mencoba Abraham. Jadi Allah mencoba Abraham ini dalam pemahaman LAI itu adalah sebuah ujian. Oh ya. Makanya hebat ya. perikopnya Allah menguji Abraham. Hebat juga berarti ya. Hebat juga. Jadi bagi saya yang awam begini, pada faktanya seperti itu. Iya Mas Jo, oke. Jadi ya bagi saya awam begini, nggak tahu yang begitu-begitu. Berarti kata ujian tes itu sama coba itu sama dong tekanannya, pengertiannya, prakteknya juga sama dong. Padahal kan begini, saya baca-baca di Perjanjian Lama, bahkan Perjanjian Baru, yang membuat pencobaan itu hanya iblis. Yang kita tahu loh, ya, iya kan? Saya dengar juga. Yang menguji itu Tuhan. Yang membuat pencobaan itu, mencoba itu iblis. Betul enggak, Mas Jo? Bantah kalau salah. Iya, betul. Mohon maaf, saya potong sebentar. Ya. Bang Pohon, Ya, Bang Pohon agak pelan-pelan sedikit ya. Jangan terlalu ngejut. Kasihan yang di bawah nih. Mereka pada sakit hati. Kasihan, takut. Pelan-pelan aja, Ini Bang. oten-oten di bawah udah kejang-kejang tiap Om Pot bicara ini. jadi gimana Mas Jo? Jadi beda dong. Kata mencoba itu kalau diklik itu bahasa aslinya Bahasa Inggrisnya apa? Temptation. nafsa. Pelafalannya nafsa. Nafsa itu bisa diterjemahkan mencoba, menguji, diadakan percobaan, cobalah, adakanlah percobaan, mengujinya. Bermacam-macam terjemahan sih, proof. Ya, macam-macam. Coba lihat KBBI ujian. Mas Jo punya KBBI enggak situ? Ujian sama pencobaan itu gimana? Tekanannya gimana? Maknanya apa? Beliau tidak mengerti KBBI, Bang. Tadi saya sudah bahas KBBI. KBBI itu tadi saya mau bahas nggak jadi. Gini, KBBI itu bisa macam-macam juga, tergantung agama apa yang. Tapi yang jelas, Mas Jo. Contohnya ini tadi apa ya KBBI? Bentar. KBBI tadi apa ya? Saya mau kasih contoh. Ini ada yang cium bau hangus nggak? Ada yang cium hati angus nggak? Iya, ada Oten-oten di bawah ini kebakaran. bau hati angus ini kayaknya. Nah ini ya. Kebakaran. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata dasar Rohul Kudus. Nah, Rohul Kudus ini bisa
pribadi ketiga dari Allah Tritunggal bisa Jibril. Nah, kita mau memaknai gimana kalau gini nih? Oke, kita lah, nggak pakai Kalau KBBI, kita tapi merujuk KBBI, kita mau pakai yang mana? oke, nggak usah lah. Kan Oke, bingung. Iya. saya ikut Mas Jo aja. Sekarang begini. Kan bingung. Menurut korespondensi bunyi, ya kan Mas Jo tahu kan? Korespondensi bunyi. Yang naik ini berapa? Kalau saya bilang pencobaan dan ujian, mereka bisa beda. Oh iya, pencobaan, ujian, pengujian. Jadi dari korespondensi bunyi aja, berbunyi aja udah beda. Betul enggak? Ujian, cobaan. Bahkan kalau kita lihat-lihat di Alkitab, belajar kan, namanya pemula. Yesus itu tidak pernah memberikan pencobaan, betul enggak Mas Jo? Mas Jo tadi bilang kan, betul kan? Iya. Yang memberi pencobaan itu iblis. Berarti yang mencoba Abraham itu iblis. Halo. Coba. Pelan-pelan. Oh, Bang Poot. Oh ya. Harus agak direm sedikit. Ya. Bukan Pak Mati Supir, semua nanti pelan-pelan domba-dombanya. Pak Supir, udah lebih bau hangus ini. Kanvas remnya udah hangus ini Pak Supir. Jadi Kanvas kopinya udah bau ini. nafsa itu tadi kalau diklik itu terminologinya bisa mencoba, menguji. Diadakan Kalau bahasa Inggrisnya mencoba apa? AV-nya itu kalau Bahasa Inggrisnya apa? Kita lihat dekat-dekat aja. Proof ada ada Temptation essay, sama ada adventure, test. ada try. Temptation biasanya. Kemudian ke tes. Beda aja. Dua kalimat itu korespondensi bunyi beda. Jadi Boleh kita memanangis? saweran. Ya, terus Jadi Mas Jo, kita itu juga nggak cuman bicara suku katanya ya, tetapi ya, silakan Mas Jo, silakan. Saya ikan cuma bertanya, belajar. ya, kita kan nggak cuman bicara suku katanya mencoba itu kan, tetapi yang dipraktekkan Tuhan di sini, Tuhan menyuruh anaknya Abraham yang tunggal itu supaya dipersembahkan di Gunung Moria. Nah, itu konteksnya itu. Jadi Tuhan tuh mencoba ngetes Abraham gitu. Tapi Bang Jo Ceritanya setuju kan kan tadi yang saya bilang tadi, di perjanjian baru bahkan Ayub kan dicoba, Abraham kan dicoba oleh iblis kan. Yesus juga di Lukas pasal 4 dicoba juga lagi kan, setelah saya puasa kan 40 hari. Jadi tekanan untuk mencoba itu hanya dimiliki oleh iblis. Mas Jo udah setuju, iya kan? Yang punya kapasitas menguji cuma Tuhan. Yang punya kapasitas menguji itu iblis, mencoba iblis. Berarti yang memberikan pencobaan kepada iblis waktu itu bukan Adonai dong, setan dong. Gimana Mas Jo? Terjemahannya sih bukan mencobai ya, tapi mencoba. Ya, mencoba. Bukan Tinggal mencobai. tambah imbuhan kan, tetap dasarnya sama. Iya, tapi itu bisa bermakna berbeda itu. Jadi Coba itu ya tes, trying, tes. Kalau mencoba itu memang temptation. usil kan? Memang Iya, usil. jahil. Iya, jahil kan. Seperti dia tidak mau naik next level, dia mau hancurkan gitu. Ya, itu kalau persepsi saya mencoba dan mencobai. Jadi saya mau tanya ke Mas Jo supaya saya tahu kan, saya menjadi Kristen yang kuat kokoh kan, to be strong kan. Yang coba Abraham itu siapa? Apa Adonai atau the devil? Yang mencoba di situ dikatakan, karena tadi kan setuju kan, yang mencoba setan. Allah di situ ya, Elohim. Ya. Berarti siapa yang error ini? Lembaganya yang error kah? Atau kosakata kalimat yang error kah? Tapi kalau begitu, kalau kita padanan dengan yang saya bilang tadi,
Tuhan itu memberi ujian, setan itu memberi pencobaan. Gitu. Pelan-pelan Pak Supir, turunan ini, diram-ram sedikit. Kanvas koplingnya udah bau, Pak. Kalau di PB itu mencobai, banyak itu mencobai. Iblis itu jangan mencobai Tuhan. Terus orang Farisi Saduki tidak mencobai Yesus. Betul, itu kan orang Saduki kan dia mencoba karena ada tekanan untuk menghancurkan Yesus kan? Ya, mencobai, tapi secara teks bahasa Indonesianya mencobai. Kalau di tadi itu mencoba. Jadi kalau udah bagi saya begini Mas Jo, yang ya sekolah nggak lulus ini cuma es lilin. Karena dari tekanan kata ini mencoba, kalau kita padanan dengan apa yang dilakukan Yesus bilang iblis itu mencoba, iya kan, bisa menghancurkan kita, nggak bisa bangkit dong. Tapi kalau menguji, seperti anak sekolah itu aja, yang bisa naik kelas, ada ujian dari apa yang dia belajar. Kalau dicoba sesuatu yang mungkin disengaja juga. Makanya Alkitab bilang jangan mencobai Tuhan Allahmu. Iya kan? Udah tahu-tahu mobil mau lewat, kita mau nyebrang lambat-lambat, akhirnya ditabrak. Itu udah mencobai. Giliran berdoa, Tuhan Yesus ampuni, jauhkan setan-setan. Ih, kamu pun salah sendiri. Jadi begitu. Jadi ini clear ya, Mas Jo, pertanyaan saya. Jadi berarti ada something wrong. Masih saya pakai kata suci, masih suci enggak ini Bible ini bagi Mas Jo, masih berkuasa enggak karena udah ditambah-tambah? Kalau kuasanya masih tetap kuasanya. Tapi nambah ya. Begini Mas Jo, saya pakai analogi begini. Perempuan yang masih belia, perempuan yang masih maaf kata ya, yang masih perawan. Kalau udah itu udah nggak perawan lagi, udah hilang kesuciannya karena udah bergeser, iya kan? Udah hilang kesuciannya, betul Mas John, iya kan? Karena sudah ada yang kurang di situ, betul nggak? Sudah ada yang kurang. Ya, kalau standarnya seperti itu ya monggo boleh saja. Nah, iya betul, karena saya mau pakai analogi seperti apa lagi? Sesuatu yang kurang, iya kan? Kalau perempuan yang perawan terus udah kurang berarti udah ndak suci lagi, iya kan? Mas Job yakin ndak Bible ini udah ndak suci lagi karena udah ada yang kurang. Jujurlah Mas Job. Sebetulnya juga ndak kurang, maksudnya ya Alkitab ini tersampaikan sih secara penuh yang diterjemahkan itu kan. Tapi Mas Jo ragu-ragu nggak ini dengan saya sampaikan tadi ini, yang penjelasan ini yang simpang siur ini sama perikop sama ayat di lubuk hati Mas Jo gimana, simpang siur atau masih gimana gitu? Enggak, saya kan tahu persis dan menjelaskan tadi bahwa itu judul perikop. Tapi beda ya, udah nggak perawan lagi kan? Itu dibuat. Oke. Terjemahan itu sendiri kan udah nggak asli.